sangat berterima kasih kepadamu. Sekalipun kami agak terlambat Tuhan, tapi Engkau tahu kesungguhan hati kami. Engkau yang menilik hati kami. Adakah kami sungguh-sungguh datang ke tempat ini mencari Engkau? Kuasai hati kami, tenangkan pikiran kami, urapi perbuatan kami, dan pakai pembicaraan ini menjadi rema dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, hari ini kami letakkan tubuh kami, karena ketika Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami, maka tidak ada barang mustahil di hadapan Engkau. Kali ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami tentang kuasa-Mu saat bekerja. Engkau memakai kami, dan kekuatan Roh Allah itu bekerja memberikan kami hidup di dalam pembaruan. Sebentar kami hendak mendengarkan sebuah puisi mengenai tentang kronologi Lazarus dibangkitkan. Dan saat itu kami mendengarkan Tuhan dan menyaksikan film pendek cerita tentang Lazarus dan firman-Mu yang bicara. Dan izinkan kami tetap berdiri Tuhan untuk menghormati firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber kehidupan, mementeraikan kami atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Amin. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 44. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus, kaki Tuhan Yesus, dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata,
dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya, Maria, dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria sengaja bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk merantap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka maskulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu,
Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukakanlah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Kebesaran-Mu sudah ada di tengah-tengah orang-orang pilihan-Mu. Serang kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu, dan biarkanlah film yang pendek ini juga menggugah kami bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Saya akan duduk kembali dan kita akan menyaksikannya. Go find our Lord. Ask him to come. Lord, behold, he whom thou lovest is sick. This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Let us go into Judea again. Master, the Jews of late sought to stone thee, and goest thou thither again? Are there not 12 hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not because he seeth the light of this world. But if a man walk in the night, he stumbleth because there is no light in him. Our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may wake him out of sleep. Lord, if he sleep, he shall do well. Lazarus is dead. And I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe. Nevertheless, let us go unto him. Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. My brother shall rise again. I know that he shall rise again in the resurrection of the last day. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which shall come into the world.
bring thy sister. Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. Where have you laid him? Lord, come and see. Behold, how he loved him. Could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died? Take ye away the stone. Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days. Said I not unto thee, that if thou wouldst believe, thou shouldst see the glory of God? Father, I thank thee that thou hast heard me. And I knew that thou hearest me always. But because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. Lazarus, come forth. Loose him and let him go. Beri kumpulan pada Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, ketika Roh Allah bekerja, kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Apapun yang menjadi persoalan kita, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Selain kita, ada banyak orang di luar juga punya bermasalah. Di dunia ini, saudara, penuh dengan aneka masalah. Tapi kita tahu bahwa
Allah Bapa tidak akan membiarkan kita tenggelam di dalam kegelapan. Firman Tuhan tadi katakan, apa tadi dikatakan saudara dalam firman-Nya? Kalau kita berjalan di dalam terang, maka kaki kita akan melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita berjalan di dalam kegelapan, kita tidak akan melihat apa-apa. Kita akan jatuh dan terantuk. Sebetulnya kisah Lazarus ini ada suatu pengertian pada kita bahwa kehidupan kita ini tidak teka-teki, tapi Tuhan Allah memprogram hidup manusia itu indah pada waktunya. Karena kemuliaan Tuhan itu dinyatakan bagi orang-orang yang sangat setia. Dan orang yang setia itu tidak cukup, oh aku diberkati, oh aku disembuhkan. Tidak. Orang yang setia itu adalah ketika kita melewati masa-masa kesulitan, ketika kita melewati masa-masa kebahagiaan, kita tetap memandang salib itu. Saudara, perhatikan kisah Lazarus ini. Maria dan Marta adalah orang-orang yang sangat dicintai Tuhan. Dan Maria dan Marta juga mencintai Tuhan. Sampai diterangkan bahwa Maria itu yang membasuh kaki Yesus. Dan saudara pasti bisa membayangkan ya, pada waktu Lazarus sakit, apa yang dilakukan oleh Maria? Berdoa. Bukan berdoa untuk supaya Tuhan datang gurunya, tapi berdoa kepada Bapa di surga supaya ada kesembuhan. Sama dengan hidup kita. Kita itu penuh dengan masalah, saudara. Setiap kali kita berdoa, kita minta supaya Tuhan buka jalan dengan berkat-berkat-Nya. Supaya minta Tuhan buka jalan dengan apa yang kita hadapi. Ini menyakitkan, ini menjengkelkan, ini membuat kita itu down, ya. Membuat kita ini tidak memiliki sesuatu yang membuat kita, apa ya, orang bilang, kalau kita kerja itu ada upah, itu dunia, saudara. Tapi kalau di dalam Tuhan, selama kita menabur kebenaran itu, menabur kebenaran itu, pasti nanti Tuhannya akan berhasil. Mengapa ada perbedaan di sini? Karena orang yang menabur itu butuh waktu. Apa sudah? Orang menabur itu butuh waktu. Tapi kalau di dalam orang bekerja, semakin rajin kita dapat bayaran besar. Tapi orang menabur itu mulai dari awal dalam perjalanannya banyak hal yang tidak menyenangkan. Mungkin kalau kita bekerja nggak senang, ya wes aku nggak mau, kita pindah tempat. Mungkin kita sakit, oh tidak sembuh-sembuh, kita pindah dokter. Sampai kemana-mana. Toh tetap penyakit itu menggerogotinya. Sama seperti itu, saudara. Tapi kita harus ingat, pengharapan kita ini harus bertemu. Pengharapan kita ini harus berjumpa. Bagaimana caranya supaya kita berjumpa dengan yang namanya guru, yaitu Yesus Kristus? Supaya dia melawat rumah tangga kita, melawat pekerjaan kita, melawat masalah kita, melawat dan ikut campur tangan dalam duduk perkara kita. Bagaimana caranya? Oh, puasa. Bagus. Notice it. Aku bahagia ketika kamu puasa. Berarti kamu belajar untuk mengalahkan penguasa roh itu. Karena dengan puasa itu, penguasa roh itu akan dihancurkan, dikalahkan. Dan tuneta, kamu harus tetap melakukan firman-Ku dalam hidupmu. Apa firman itu? Ya firman itu yang mengasihi Tuhan, setia, Senin sama Rabu datang, Minggu datang, itu kewajiban, saudara. Yang Tuhan inginkan di dalam satu proses yang namanya untuk mau melakukan yang Tuhan mau adalah kerelaan hatimu. Ketika kamu tidak mood, kamu posisi yang marah, posisi sakit hati, posisi kamu tidak punya uang, posisi ekonomimu anjlok, semuanya nggak pas semuanya, bisa tidak kita datang pada Tuhan?
Maria dan Marta sudah melakukannya. Tapi toh juga saudaranya meninggal. Tuhan tidak datang-datang sampai 4 hari. Bagaimana perasaan daripada Maria dan Marta? Pasti apa? Kecewa. Tapi karena dia dididik menjadi anak Tuhan, melakukan perintah firman-Nya, dia punya hukum kasih dan mengampuni. Dia tidak marah sama Tuhan. Ketika dia bertemu, dia tidak teriak-teriak, saudara. Ketika dia berjumpa dengan gurunya, dia tidak menyesal. Malah dia menangis dan berkata, Tuhan, mama orang bilang, orang sehari-hari, bahasa sehari-hari, wis kasep Tuhan, sudah terlambat, saudaraku sudah meninggal 4 hari sudah. Tapi tidak apa-apa, Tuhan datang kan, menjenguk, memberi penghiburan pada keluarga yang ditinggalkannya. Tuhan bilang apa? Saudaramu tuh tidur. Jangan nangis, saudara. Hidup kita juga berjuang tuh seperti itu. Kita menangis, kita memohon pada Tuhan agar terselesaikan masalah ini. Tapi masalah ini belum selesai. Apa yang harus kita lakukan? Sementara Maria dan Marta menangis, saudara, Tuhan berkata, akulah apa? Kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya, dia tidak binasa. Tuhan berkata, kamu percaya nggak sama aku? Kasarannya sehari-hari, saudara. Kamu percaya nggak sama aku, Marta sama Maria? Dia mengangguk, walaupun lemah. Bukan dia mengangguk terus dia bisa enggak ya? Enggak. Itu mencobai Tuhan, saudara. Tidak boleh ya. Begitu kita berdoa, iso enggak ya? Bu Jiti, iso enggak ya menyembuhkan? Itu mencobai Tuhan. Kita tidak boleh seperti itu. Mengalir aja. Begitu dia mengangguk, dia menangis, pasrah, berserah diri. Tuhan apa? Hatinya tidak tega. Di mana kamu taruh saudaramu? Mau tanam di mana? Mana kuburannya? Ayo ditunjukin. Begitu dibuka, namanya Marta dan Maria. Secara logika 4 hari sudah berbau. Betul nggak? 1 hari aja kalau tanpa formalin juga tidak pas, saudara. Ini 4 hari sudah berbau. Permisi guru, sudah berbau. Itu sehari-harinya bahasanya. Tapi guru bilang apa? Tuhan Yesus, apakah kamu masih tidak percaya padaku? Bukankah aku sudah bicara tadi bahwa kemuliaan Tuhan akan terjadi ketika kamu percaya? Apa? Kemuliaan Tuhan akan terjadi kalau kamu percaya. Ya berserah, ya sudah, berserah. Bukan menunggu apa yang terjadi. Tidak. Kita kadang menunggu, saudara. Apa yang terjadi? Dijawab apa enggak sama Tuhan? Kira-kira dijawab. Nah, itu saudara. Karena kita menunggu. Tidak boleh. Kita harus menghadir seperti Marta dan Maria, berserah diri. Ya sudah. Terus karep-karepmu Tuhan mau apa? Itu kasarnya gitu, saudara. Begitu dibuka, apa kata Tuhan? Dia pasti bicara pada Bapa di surga. Saya berdoa, dipanggillah Lazarus, marilah, bangkitlah. Terjadilah kuasa Tuhan. Inilah yang dikatakan bahwa hidup kita sebagai orang pilihan Allah, ketika Roh Allah itu bekerja, ada satu kuasa yang melingkupi hidup kita. Mari kita akan baca firman Tuhan, saudara. Kita perhatikan dulu gambar yang pertama ketika Roh Allah bekerja. Saya mau saudara bukan anak kecil, tapi kita membuka hati kita. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa menjaga kita. Dari kecil, dari kandungan ibu sampai kita dewasa sekarang, hanya para malaikatlah yang diutus oleh Allah untuk menjaga hidup kita dan nafas kita. Di sini gambarnya, saudara, mereka itu puneba depanema, menjaga kita siang malam dan sampai pada ajalnya. Kemudian kita lihat ayatnya di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, kita perhatikan di sini.
Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jangan jauh-jauh saudara, kalau kita punya masalah, saya sendiri pasti ada rasa khawatir. Khawatir itu sama dengan ketakutan saudara. Ya. Pagi, siang, malam dipikiri, akhirnya jadi depresi. Kalau saya depresi, bagaimana saya? Kondisi keadaan kita loyo, ya, kuyu, lemes, tidak ada sesuatu semangat hidup. Nah, inilah yang Tuhan tidak mau. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita kalau hidup kita itu menolak kehadiran Roh Allah di tengah-tengah kita. Kepak sayap, ini kan ada kepak sayap yang bersinar di tengah-tengah. Itu adalah kemuliaan Tuhan. Kepak sayap ini suine berita. Loh itu sika oleh Hema. Aku akan ada di dalam hidupmu dan aku akan menjamah kamu dan menguasai kehidupan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tubuhmu, rohmu, jiwamu adalah milikku. Jadi ini janji Allah. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 ini menerangkan kepada kita bahwa jalan-jalan Tuhan itu indah pada waktunya. Kita tidak boleh bosan, saudara, mengiring Tuhan. Mungkin kita juga memikirkan umurku sudah, ini yang untuk yang sudah umur, umurku sudah bertambah. Kondisi kekuatanku juga berbeda. Sekarang apa sih yang tak cari? Betul loh, saudara. Ya cuma satu, kebahagiaan anak-anak, keperluan yang kita tercukupi, dan kita hidup sehat. Hanya itu. Tapi dalam gejolak dunia ini, baik ekonomi, kesehatan, pergaulan, semuanya kacau. Sehingga dengan kekacauan itulah kita keseret. Dengan kita keseret itu, keekonomian kita makin menurun. Hingga kita mulai hitung-hitungan. Halo? Mulai apa? Hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan dengan manusia atau menjaga diri, tidak apa-apa. Contoh, biasanya aku kalau beli itu, aku beli A, aku beli 4, bisa 5, bisa 6. Karena sekarang ini aku harus wirid, aku tak beli 2. Kok eman ya, aku tak beli 1. Boleh itu saja. Ikat pinggangmu keuanganmu. Tapi kita tidak boleh hitung-hitungan. Hei, kamu ya begini, tidak bisa, aku harus begini. Tidak boleh, jor-joran tuh namanya. Tahu jor-joran, tidak mau kalah dengan satu dengan yang lainnya. Ingat, no beda sih kena mahu desa. Honeta, aku tidak memberikan kamu roh ketakutan. Ketika kamu mulai mendidik anak dan anakmu itu sudah mulai bertumbuh dewasa, nggak bisa seperti dulu lagi, saudara. Dulu kalau marah kita pelili itok atau kita bentak, dia takut. Tapi sekarang berbeda karena sudah beranjak dewasa. Bagaimana caranya supaya kita tidak ada rasa roh ketakutan itu menghantui hidup kita? Kita buka hati. Fair, tahu fair? Buka hati. Sebelum kita buka hati pada si A, si B, berdoa sama Tuhan. Tuhan, kuasai hidupku. Pakai lidah bibirku untuk kemuliaan. Itu pun, saudara, belum tentu anak mendengarkannya. Jadi jangan luka batin. Syukur terus ya dengan cucuran air mata. Kenapa? Karena kita mau yang baik untuk anak. Tapi anak belum tentu tahu keadaan kita. Mari, mulai hari ini, masa-masa tua kita, tata dengan rapi dan tertib. Di sini katakan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kuat no imanmu, punya kasih dari Tuhan, dan tertib no hidupmu, takut akan Tuhan. Tuhan akan bela kita. Amin. Di dalam rumah tangga kita tidak perlu ada gontok-gontokan. Tahu gontok-gontokan? Iri-irian. Adik sama kakak iri-irian. Tidak ada. Mari kita belajar berkorban satu dengan yang lainnya untuk rumah tangga kita menjadi aman, menjadi indah di pemandangan Allah. Dan ada satu lagi, saudara, yang harus kita ingat bagi kita masa tua.
berbeda dengan zaman yang maju ini. Apa yang diterapkan di dalam hidup kita tidak sama dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang. Jadi kita harus mengalir dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan kehidupan kita seperti itu, kita akan menjadi semakin kuat untuk menghadapi masalah demi masalah. Karena Tuhan ada bersama kita. Ada satu kesaksian, saudara. Suatu hari, saya itu tidak tahu yang saya layani itu siapa. Ya. Dia telepon tengah malam dan dia menangis berjam-jam. Sampai orang dunia bilang kuping ini sampai panas. Tapi saya bisa apa? Saya ini hamba. Saya dengarkan keluhan dia sampai habis. Tapi kalau Tuhan bilang potong, potong aja. Saya hanya bilang, saya ikuti aja Tuhan mau apa. Sudah dengerin aja sampai habis. Sampai habis ya. Sudah habis dia diam, ayo kita berdoa. Kita berdoa. Begitu berdoa itu buka semua kronologinya. Begitu amin, dia diam. Lalu saya bilang, apa nih ngantuk orang ini? Halo. Ya, halo. Katanya. Sudah, serahkan sama Tuhan. Kok tahu ya? Kok bisa tahu ya lah kamu masalahku? Nah ini yang jadi permasalahan kita ini salah paham. Tahu salah paham. Kita tahu bahwa Allah itu berkuasa atas hidup kita, tapi kita tidak bisa ngatur Tuhan. Tahu maksudnya, saudara? Sama seperti saudara datang kepada saya, kita berdoa, Tuhan buka kronologinya. Saya bukan sakti, tapi Tuhan membuka kronologinya itu. Mengapa pada waktu saya berdoa, kemudian saya bilang, sudah berserah dan puasa saja karena rohmu tidak ada? Karena saya tidak bisa tahu. Karena pada waktu kita berdoa, roh si A itu kita berdoa dengan si A. Ini saudara, rahasianya. Ketika kita berdoa dengan si A itu ada rohnya. Begitu kita berdoa, kita sudah jadi satu. Dia cerita semua panjang lebar. Dengan malaikat dibuka, seperti buku kehidupan. Dibuka semua kronologinya, saya tahu semua. Begitu aman, saya bilangin semua begini. Karena saya jiplak dari Tuhan. Saya tidak sakti, saudara. Karena saya berdoa, Tuhan buka semua. Nah, satu kuasa yang besar dalam hidup yang saya rasakan, semua kronologi yang panjang dan lebar itu bisa dicerna, bisa diucapkan di lidah ini, dan masuk di otak. Itu adalah kuasa Tuhan. Karena saya lupaan. Benar. Tak taruh mana barang, padahal tak taruh sini, tak cari. HP tak taruh sini, tak cari. Karena saya lupa. Loh ini loh kronologi banyak segitu. Kok bisa tahu? Itu adalah kuasa Tuhan. Ini diceritakan semua. Karena apa? Karena saya bilang, karena rohnya ibu sudah mengaku di hadapan, bukan mengaku pada saya bukan malaikat. Saya bukan orang sakti. Malaikatlah yang menceritakan semua itu kronologi kayak gini. Sekarang solusinya apa Tuhan? Dibuka, wes kamu suruh puasa. Nah, saya bilang ya udah kamu puasa gitu, saudara. Bukan untuk saya asal ngomong-ngomong gitu. Enggak. Nah itulah kalau kita berserah pada Tuhan, Tuhan nanti akan berikan pengertian-pengertian seperti itu. Tapi tidak sama dengan saya. Karena apa? Karena di dalam kehidupan manusia itu berbeda-beda. Takaran yang Tuhan berikan kepada kita itu berbeda-beda. Tetapi di hadapan Tuhan itu sama baik, sama bermutu. Karena setiap manusia punya kisah sendiri-sendiri. Jangan jauh-jauh. Anak kita dua aja, saudara. Berbeda enggak? Berbeda kan? Yang laki begini, yang perempuan begini. Kan gitu. Itu satu aliran darah, sedarah. Tapi berbeda tingkah lakunya, sama. Hidup manusia ketika kehidupan kita dibuka kronologinya tidak bisa sama. Maka itu kita bersyukur kita tidak boleh ada roh ketakutan. Saya bilang jangan ada roh ketakutan. Karena saya lihat kronologi seperti itu, kan bilang lu disebab aku itu memperhatikan kamu.
percayalah Tuhan pasti buka jalan. Iya, aku sudah pusing kepalaku. Kalau aku tidak ketemu sama ibu hari ini, mungkin aku sudah bunuh diri. Loh, cik gampang. Saya bilang, loh, kenapa harus bunuh diri? Karena aku sudah memutuskan hidupku sangat berharga. Karena aku gagal. Nah ini hidup manusia itu ketika mengalami kegagalan, kekecewaan, dan sesuatu yang membuat kita tuh jadi, apa ya orang bilang tuh, tidak sesuai dengan apa yang kita punya, programnya kacau semua, kita akan bisa stres, saudara. Maka itu kita harus tahu, jangan ada roh ketakutan. Selama kita punya roh ketakutan, kita akan pasti tidak benar hidup kita. Kacau, saudara. Akhirnya dia bilang, dia ngaku, dibukakan kronologinya. Dulu tuh aku suka pergi ke dugem. Karena saya marah dengan Tuhan dan saya jengkel, nggak ada doa. Nggak ada doa itu tidak dijawab. Akhirnya saya capek dan saya lari ke dugem. Terus apa yang kamu dapat? Kesenangan sementara. Apa yang kamu dapat? Ya apa yang kamu dapat? Akhirnya aku punya penyakit. Dan vonis dokter, hidupku tidak akan lama. Nah, itu adalah sebab akibat pelanggaran. Mari kita tahu bahwa roh ketakutan ini membuat kita hancur. Kita tidak pergi ke sana. Roh kekhawatiran ini membuat kita tidak mood, tidak fresh ikut Tuhan. Mari buang itu jauh-jauh. Demikian juga bangkitlah dan kuatlah bersama dengan roh Allah. Kemudian ibu tadi bilang gini, selagi aku masih hidup, bisa tidak kamu membimbing aku? Tinggallah kamu di tempatku dan anggaplah singgah di tempatku seperti dua murid Tuhan Yesus. Itulah jarimu dan mati saya, itulah karepmu, gitu, kemauanmu. Tapi saya juga punya tugas. Hanya saya bilang gini-gini aja, kita berdoa. Oh, pasti boleh sama Tuhan karena hidupku tidak akan lama. Lu divonis-vonis dewek, tidak akan lama. Hati-hati. Orang bilang mati aku, nah hati-hati. Mati semua aja. Jangan bilang yang tidak baik. Mulai hari ini. What is it? Nah, tuh, kekuatan itu datang ketika kita punya power kemenangan di situ. Jadi kita tidak boleh berkata tidak baik. Walaupun anak kita nakal, kita tidak boleh bilang nakal kamu. Itu kutuk. Mari kita belajar untuk sabar dan doakan anak itu. Itu contohnya seperti itu. Nah, hanya ibu ini gini ya, kita berdoa. Dan aku yakin sungguh, nah itu kadang kita itu sebagai anak Tuhan meyakinkan benar. Aku yakin aku pasti Tuhan ikut campur tangan. Memang Tuhan ikut campur tangan, tapi tidak sesuai apa yang kita minta. Karena Tuhan tahu kronologinya. Ini yang baik, ini yang tidak baik. Kamu tidak baik arahnya. Kayaknya kamu baik, tapi itu tidak baik untuk kamu. Aku mau yang ini. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Hanya kita berdoa. Tuhan tegur. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakmu. Hari ini kamu harus sendiri hidup. Dan kamu harus mandiri. Baca ayat ini. Mazmur dan Ayub. Aduh, aku kalau Mazmur, jadi sebelum dilakukan, dia sudah berkata, aduh, aku kalau Mazmur, aku senang. Tapi kalau Ayub, matang aku sudah tobat, tidak elok, aku tidak mau kayak Ayub. Siapa yang mau kayak Ayub, saudara? Siapa yang mau kayak Ayub? Ayo angkat tangan. Ada yang mau. Tapi ini perintah Tuhan, bacaan Mazmur dan bacaan Ayub. Banding no. Kuasa Tuhan itu ada di tengah-tengah itu, pergumulan dan antara ucapan syukur. Nah, makanya kan kita kan adakan doa permohonan, satu ucapan syukur, satu permohonan. Jangan stres. Karena saat-saat tiba, Tuhan berikan kepada kita bukan hanya sementara, untuk selama-lamanya. Kita hidup di dalam kebenarannya. Mari kita punya kekuatan dari Tuhan. Kemudian ibu tadi, ya sudah, sambil maaf sudah dalam ludah. Nah, kenapa saya itu susah kalau baca Ayub kan gitu? Kenapa? Aku tidak bisa kayak Ayub. Karena Ayub itu orang yang teguh, aku tidak bisa. Aku tuh punya sakit kayak gini. Aku tidak mau kayak Ayub. Loh ya, gitu saudara.
Kadang dalam persoalan hidup kita ini kayak dinina-bubukan dengan masalah kita. Begitu Tuhan bicara, kita sudah memutuskan tidak bisa. Kayaknya tidak dijawab doanya. Buktinya begini. Tuh, saudara, 1 hari sama dengan 1000 hari. Kamu jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Biar kamu mengalir sesuai dengan kehendak Tuhan. Jalan Tuhan itu tidak bisa dihitung dengan logika. Tapi jalan Tuhan itu bisa dilihat dengan langkah imanmu. Ketika kamu percaya, kamu akan berjumpa dengan Yesus. Ketika kamu melangkah, kamu akan bertatap muka dengan Yesus. Dan ketika kamu buka hatimu, dia akan peluk kamu. Sama seperti Maria dan Marta. Jangan main-main, karena kuasa Tuhan itu bekerja di atas hidupmu. Jangan kamu anggap, wah ini firman Tuhan begini aja. Jangan. Nah, apa itu sih nama? Karena aku ada di sini dan aku berkata kepadamu, karena kuasaku turun di atas kehidupan. Asal kamu percaya, kebangkitan itu menjadi bagianmu. Tuhan tidak pernah marah, saudara, tapi Tuhan menekankan hidupmu supaya kamu sadar bahwa kamu itu tidak lama lagi tenggelam semua. Dunia ini sudah kacau. Aku berulang-ulang berkata kepadamu, berjaga-jagalah kamu supaya kamu tidak kena pencobaan. Ketika kamu mengalami penipuan dan ditipu orang, apa yang kamu lakukan? Kamu menuntut Tuhan? Kamu marah sama Tuhan? Koreksi diri. Oh, karena aku ceroboh. Oh, aku sudah hadir. Itu urusan Tuhan. Tapi kalau kamu ceroboh, ampuni aku Tuhan, dan aku tidak akan ceroboh lagi. Kan gitu, saudara. Karena jangka waktu kita tuh pendek. Untuk kita setia sampai akhir zaman, tidak akan bisa membayar kebaikan Tuhan. Ingat itu. Tuhan selalu setia pada kita. Tapi kita meremehkannya. Tuhan selalu ketuk hidup kita. Tapi kita selalu berkata tidak. Tuhan membuka hati dalam hidupnya. Selalu berkata, anakku, mari datang kepadaku. Tapi kita apa jawabannya? Aduh, aku capek Tuhan. Karena aku begini-begini terus hidupku. Tidak sadar nafas itu adalah anugerah. Banyak orang yang sekarat di tempat rumah sakit, saudara. Banyak orang di pinggir-pinggir jalan yang sekarat. Hidupnya tinggal dihitung dengan menitan mesin. Semua pada menangis semua. Kita di sini duduk, dingin karena AC, dingin karena apa-apa-apa. Itu adalah normal. Tapi yang penting dalam hatimu, ini teguran buat kita. Setia sampai mata datang. Nah, tesi kumata itu ulima. Karena aku tidak pernah berbohong padamu. Nah, itu sih kenapa ini? Karena aku mencintai. Bukaan hatimu dan jangan menganggap remeh. Nah, itu sih dia. Aku mau kamu memiliki kasihku. Hanya tak ada seorang pun di dunia ini yang mengikut aku tidak melewati jalan salib. Izinmu, karena aku mencintaimu. Hai kita sih kenapa? Nabi Allah pun itu sih. Karena Allah itu Maha Pengasih. Dia menunggu kamu. Itu benar. Isi kenapa? Ini adalah perjamuan anak domba. Aku menunggu. Isita. Nabi dan pinumku itu sih tinggalkan duniamu. Ikutlah aku. Lihat sih, itu apa ini tidak kena. Karena kelemahan di dalam tubuhmu pasti ada. Tapi roh dan jiwamu tidak pernah lemah. Karena itu adalah ciptaan Bapa di surga. Dia akan kembali kepada Bapakku. Dan dia akan berjumpa dengan Bapakku. Nisi. Itu yang Bapa mau. Duduk makan semeja dengan kalian. Alangkah indahnya bila itu terjadi, saudara.
Dan marilah kesempatan yang indah ini buka hatimu dan kenali dia. Setelah ibu ini mulai membaca, saudara, kata-katanya sudah berubah. Ada kemantapan. Ibu, saya percaya. Itu saya percaya dan yakin Tuhan pelihara hidup saya. Sekarang saya tidak takut mati. Biarkan penyakit menggerogoti tubuh saya, tapi saya milik Tuhan. Saya perlu ibu ini. Saya tidak kenal orang itu. Dan saya bilang, ibu, percayalah ibu. Saya percaya. Saya ingat betul bahwa Tuhan itu mencintai saya dari dulu. Tapi saya yang tidak mau dengar. Apa ada kata terlambat? Tidak. Tidak ada kata terlambat. Hari ini juga, nahatusika, bina, itu bina, macam. Allah itu maha adil dan maha bijaksana. Dia maha tahu dan penasihat yang ajaib. Dina, British kenapa? Jadilah kamu terang, karena dunia ini sudah gelap. Dina sih kenapa? Dan aku katakan kepadamu, jangan patah semangat. Hopin itu sih kenapa? Karena di atas kepala kalian ada berkat. Nah, itu sih tak boleh. Tuhan kenapa? Dan aku akan cukupkan kalian. Nisika, ibu teman, karena dia ada bersamamu. Saudara, Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kita. Karena dia ingin supaya kamu percaya bahwa kebangkitan dalam hidup persoalanmu pasti terselesaikan. Tuhan akan bangkitkan hidupmu, bangkitkan semangatmu, bangkitkan ketertibanmu untuk kembali menyembah Dia yang benar, karena Dia ada bersama kita. Amin. Ibu ini akhirnya sembuh, saudara. 1 bulan kemudian, saya lagi berdoa, saya bertemu dengan roh dia, tersenyum, dan saya tidak tahu kalau dia sudah meninggal. Tersenyum, saudara. Tapi hilang, makin hilang. Terus saya berdoa, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Saya tidak tahu kalau meninggal. Dan hanya berkata, dia sudah masuk kemah perhentian bersamaku. Ya Tuhan, puji nama Tuhan. Anakmu kembali kepada rumahnya. Sukacita. Tak lama kemudian dibel sama saudaranya, sudah meninggal Bu, ibu ini. Ya, saya sudah melihat, bertemu dengan rohnya dan berpamitan. Kita berdoa masuk kemah perhentiannya dan masuk kemah perhentian. Saudara, mari kita imani bahwa hidup kita harus tertib mulai hari ini. Amin. Jaga hidupmu seperti Tuhan mau. Kita akan sudahi firman Tuhan, tapi sebelumnya kita baca kata-kata indah. Ketika kita mengizinkan Allah bekerja dalam hidup kita, kita akan diberikan keberanian. Apa? Keberanian, kasih, kebijaksanaan, dan pikiran yang sehat untuk mengatasi segala sesuatu yang ada di depan kita. Amin. Saya beri kesaksian, kemudian saya tutup. Saudara, ada seorang pemuda, saudara ya, dan pemudi lagi pacaran. Dan mereka ini takut akan Tuhan awal mulanya. Karena dia tengkar terus ya, akhirnya mereka pisah sementara. Kemudian si A ini, si laki-lakinya ketemu dengan perempuan lain, tapi dia suka ke hal-hal yang buruk. Yang ini juga suka ke hal-hal yang kasar. Hingga mereka ini hidupnya sudah gak karu-karuan. Suatu ketika mereka capek dan mereka dipertemukan oleh Tuhan untuk masuk di dalam pertobatan. Kemudian akhirnya mereka bertobat, mereka melakukan suatu pernikahan. Dalam pernikahan itu sudah karena belum matang imannya, sudah masih goyang-goyang karena cinta aja. Cinta itu di luar, tapi kalau cinta di dalam kasih Allah itu sejati.
Cinta manusia itu di luar sana, yang hanya dilihat kebahagiaan sesaat. Mereka bahagia sesaat karena tidak punya anak, hingga akhirnya mereka melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan. Yang perempuan itu melihat hal-hal porno, yang laki pergi ke laki sama laki, jadi kacau rumah tangganya. Hingga akhirnya terjadilah sesuatu perceraian. Ya. Setelah pada titik untuk dom cerai itu saudara, Tuhan datang dan Tuhan menghampiri, bukan berupa wujud Tuhan, tapi dia datang sebagai hamba Tuhan. Kamu dulu hidup menjadi anak Tuhan. Aku sangat mencintaimu. Kembali pada jalanku dan ikuti jalanku. Si laki-laki ini nggak terpengaruh, tapi si perempuan ini bukan terpengaruh. Dia betul-betul menangis dan menyesal. Hanya dia berdoa, lalu dibatalkan perceraian itu. Tapi tetap si laki bersekekeh untuk bercerai. Padahal Tuhan sudah bilang, ketika kamu sudah disatukan dalam altar kol dan kamu diceraikan, kalau kamu yang menceraikan, kamu kena kutuk. Tapi yang ini tidak, si istri. Kenapa? Karena dia tidak minta cerai. Hati-hati saudara, jangan ada kata cerai. Ketika kita bicara tentang hidup kita, dalam perjalanan kita, saudara, kita berkata kutuk aja, saudara, kita sudah kena kutuk anak turunan kita. Apakah kita mau? Apakah kita mau anak kita dapat kutukan? Tidak mau, saudara. Oh sakit, Isa, kamu jangan sakit, aku yang sakit, betul enggak? Anak sakit tuh, saudara. Aduh, kamu jangan sakit-sakit, nak. Aku mama aja yang sakit, betul enggak? Itu kita, saudara. Masa kita membiarkan anak kita kena kutuk? Hanya mereka bersepakat dan mereka sudah mulai bersatu lagi. Terus cerai lagi, bersatu cerai. Sampai Tuhan memvonis salah satu sakit, baru mereka bercinta benar-benar. Apakah kita menunggu seperti itu, saudara? Halo? Kita menunggu seperti itu kan? Hancur dulu baru setia? Jangan, saudara. Jangan. Nanti seperti saya, koma, dioperasi Tuhan baru. Wes, aku tak serahno hidupku. Jangan. Ingat, firman Tuhan di sini dikatakan keberanian, kasih, kebijaksanaan, pikiran yang sehat harus ada di pihak kita. Amin. Itulah firman Tuhan, saudara. Kita ingat bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kita itu kalau pulang tidak bawa apa-apa, loh, saudara. Kita hanya bawa roh dan jiwa. Ada satu nyanyian, ku tak membawa ya apapun juga ya. Pujian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita.